Dari sisi jumlah proporsi ya di Indonesia itu sama kondisinya 50-50% sekitar itulah gitu. Pada waktu 2019 dan 2014 siapa yang menguasai desa dan siapa yang menguasai kota? Waktu itu Pak Prabowo menguasai daerah perkotaan sekitar 54%. Sementara di wilayah desa itu pemilihnya cenderung ke Pak Jokowi. Sekitar sama proporsinya 54%. Untuk desa itu pada waktu survei Januari itu dikuasai oleh Pak Ganjar di sana. Karena Pak Ganjar itu berasosiasi dengan Pak Jokowi di sana, dia juga merakyat, lalu kemudian sering terjun ke lapangan. Di sanalah simpati dari masyarakat desa itu kena di sana. Nah, pada waktu survei itu Pak Ganjar meraih 35% untuk di warga desa ya. Kemudian disusul oleh Pak Prabowo 26%, lalu Pak Anies di 21%. Pak Anies lebih ke perkotaan pemilihnya. Dalam perjalanannya, kalau kita lihat dari survei-survei yang kita lakukan, itu Pak Ganjar stabil ya di masyarakat desa ya. Kemudian dia berubah ketika pada waktu penetapan cawapres sekitar November ya di sana, dia berubah menjadi turun di sana. Lalu yang Pak Prabowo dalam perjalanan juga stabil untuk di penguasaan di wilayah desa. Nah, ketika beliau menggandeng Gibran yang berasosiasi dengan Pak Jokowi dan didukung Pak Jokowi, mulai naik di sana. Inilah yang menentukan kemenangan dari Pak Prabowo hingga kemudian terakhir pada waktu pemilihan Pak Prabowo meraih lebih dari separuh penduduk desa. Sosok masyarakat desa itu berbeda dengan sosok pemimpin yang diidolakan masyarakat kota. Kalau di desa itu representasi yang kalau kita lihat ya pada waktu 2019 itu kelihatan sekali antara desa itu Pak Jokowi, perkotaan lebih ke Pak Prabowo. Pak Jokowi itu karakternya kalau melihat dari karakter pemilih masyarakat desa adalah merakyat, sering bertemu rakyat, kemudian juga sering memberikan sebuah sentuhan-sentuhan langsung begitu. Nah, disitulah karakter-karakter masyarakat desa yang bisa diraih gitu untuk para kandidat ya di sana. Nah, karakter yang lain apa? Pemilih desa biasanya lebih stabil, pilihannya tidak berubah-ubah. Sehingga di sana terbentuklah pemilih yang loyal. Kalau kita lihat sejarah dari pemilu biasanya dan survei-survei yang kita lakukan itu biasanya golputnya itu rendah ada di desa. Gitu karena loyal tadi dan partisipasinya tinggi di sana. Kemudian yang lain adalah akses informasi. Akses informasi di desa itu kan relatif lebih kurang daripada di kota ya, yang melimpah informasinya. Sehingga terbentuk di sana informasi yang kurang itu membuat masyarakatnya tidak berubah-ubah terhadap isu-isu yang berkembang cepat di sana. Begitu. Itulah yang membuat masyarakat desa loyal di sana dalam hal pilihan begitu. Dan yang terakhir yang perlu dicermati adalah homogen. Satu keluarga di desa itu bisa pilihannya sama. Tapi kalau di kota bisa berbeda-beda. Jadi di sana terbentuklah pilihan-pilihan yang komunal ya, sama-sama. Mungkin satu desa bisa sama-sama begitu. Itu ciri khasnya. Karena di desa karakternya adalah spesifik tadi, untuk meraih simpati ya harus bertemu langsung. Kemudian juga kampanye-kampanye harus bersifat komunal, berkelompok. Lalu kemudian juga ada sebuah gimmick hiburan di sana. Yang ketiga adalah membutuhkan sebuah jaringan yang luar biasa, banyak sekali karena dia harus door to door. Kemudian ketemu langsung. Inilah yang membuat tidak semua kandidat mampu di sana. Membutuhkan sumber daya dan juga logistik yang luar biasa.
Khusus untuk masyarakat desa, kalau kita cermati ya, ada pergeseran bagaimana ketika 2014-2019 itu dikuasai oleh Jokowi, lalu kemudian Pak Prabowo yang menguasai perkotaan, tiba-tiba dia bisa menguasai desa. Transisi itulah terbentuk, kalau dari survei kelihatan sekali sekitar November ya, setelah penetapan pasangan diresmikan, survei Desember menunjukkan bahwa transisi itu cepat sekali beredar karena asosiasi pemilih desa yang terkait dengan Pak Jokowi dan dukungan ke pasangan Prabowo Gibran ini menunjukkan bahwa ada sebuah migrasi pilihan ke sana, sehingga inilah yang terjadi penguasaan pemilih desa oleh pasangan 02. Untuk Pilpres 2024 itu melihat semua karakteristik tadi, desa menjadi penting. Itulah yang siapa yang menguasai desa, pemilihnya, dia pasti akan menang di pemilu kali ini.